Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Sominovansyah dan teman-teman saya Nisrina Zikronabila dan juga Naila Andiwardani akan menjelaskan tentang analisis rasio. Pengertian dan jenis analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis yang membandingkan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan, baik sesama akun yang ada di laporan posisi keuangan neraca atau membandingkan akun neraca dengan akun pada laporan keuangan yang lain dalam rangka menilai kinerja keuangan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas atau leverage. Yang ketiga, rasio aktivitas. Yang keempat, rasio profitabilitas. Dan yang terakhir, rasio pasar. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek atau short-time debt. Adapun yang bergabung dalam rasio likuiditas adalah current ratio atau rasio lancar, quick ratio atau rasio cepat, dan cash ratio atau rasio lambat. Bisa dilihat ini adalah contoh current ratio atau rasio lancar. Tahun 2010 sebesar 1,75 kali lebih kecil dibandingkan tahun 2011 sebesar 1,35 kali. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah aset lancar tahun 2011. Oleh karena persentase kenaikan utang lancar lebih besar dari kenaikan aset lancar, maka mengakibatkan tingkat rasio makin menurun. Contoh quick ratio atau rasio cepat. Tahun 2010 sebesar 1,19 kali, berarti bahwa perusahaan memiliki kemampuan membayar utang lancar Rp1 dengan membayar Rp1,19. Mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 0,85 kali. Penurunan quick ratio tahun 2011 disebabkan karena meningkatnya persediaan yang tersedia. Kemudian contoh cash ratio atau rasio lambat. Cash ratio mengalami penurunan 39% menjadi 19%. Dari perhitungan cash ratio tahun 2010 tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 utang lancar dijamin dengan Rp0,39 uang kas dan yang segera menjadi kas atau efek. Pengertian rasio solvabilitas. Rasio ini disebut juga rasio leverage, yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio solvabilitas adalah yang pertama rasio hutang terhadap ekuitas dan yang kedua rasio hutang terhadap total aktiva. 1. Debt to equity ratio atau DER. Rumusnya bisa kalian lihat di bawah ini. Rasio ini menunjukkan bahwa pemberi pinjaman menyediakan 36% pendanaan untuk setiap rupiah yang disediakan pemegang saham pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011, pemberi pinjaman menyediakan 47% pendanaan untuk setiap rupiah yang disediakan pemegang saham. Ini artinya dalam tahun 2010 sampai 2011, kegiatan perusahaan yang dibiayai oleh pinjaman semakin meningkat. Yang kedua, debt to asset ratio atau DAR. Rumusnya bisa kalian lihat di bawah ini. Artinya untuk tahun 2010 sebanyak 26% dari aset perusahaan didanai utang. Kemudian pada tahun 2011 sebanyak 32% dari aset perusahaan didanai utang. Keadaan tahun 2011 cukup lebih baik dari tahun 2010 karena semakin tinggi debt ratio menunjukkan perusahaan semakin berisiko. Karena kreditor lebih menyukai debt ratio yang rendah sebab tingkat keamanan dananya semakin baik. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio ini disebut juga sebagai rasio rentabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio profitabilitas adalah gross profit margin atau GPM, operating margin atau OM,
net profit margin atau NPM, return on equity atau ROE, dan yang terakhir return on asset atau ROA. 1. Gross profit margin atau GPM. Rumusnya bisa kalian lihat di sini. Pada tahun 2010 untuk setiap 1 pendapatan bersih menghasilkan laba bersih 0,18. Sedangkan pada tahun 2011 menghasilkan laba yang lebih kecil yaitu 0,17 untuk setiap 1 pendapatan bersihnya. Yang kedua, operating margin atau OM. Rumusnya bisa kalian lihat sendiri. Tahun 2010 untuk setiap 1 pendapatan bersih menghasilkan laba operasi 0,22 dan pada tahun 2011 menghasilkan laba operasi sebesar 0,17. Yang ketiga, net profit margin atau NPM. Rumusnya bisa kalian lihat. Dari analisis di atas diketahui bahwa net profit margin mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 15%, yang tadinya 20% pada tahun 2010. Ini artinya perusahaan mengalami kenaikan keuntungan penjualan setelah menghitung biaya dan pajak penghasilannya. Yang keempat, return on equity atau ROE. Rumusnya bisa kalian lihat. Rasio mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebesar 23%, yang tadinya 30% pada tahun 2010 menjadi 23% pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai 2011 perusahaan dapat mengelola modal dengan efektif dan efisien. Yang terakhir, return of asset atau ROA. Rumusnya bisa kalian lihat. ROA pada tahun 2010 adalah 0,22. Ini artinya perusahaan mampu menghasilkan tingkat keuntungan 22% dari total aset yang digunakan. Dan keadaan ini semakin menurun pada tahun 2011 yang menghasilkan 16% laba dari nol aset yang digunakan. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio aktivitas adalah: yang pertama, inventory turnover ratio atau ITR. Yang kedua, days of inventory atau DOI. Yang ketiga, working capital turnover atau WCT. Yang keempat, total asset turnover atau TATO. Yang terakhir, fixed asset turnover atau FATO. 1. Inventory turnover ratio atau ITR. Rumusnya bisa kalian lihat. ITR tahun 2010 adalah sebesar 7,2 X. Ini berarti bahwa dana yang tertanam pada persediaan berputar sebanyak 7,2 X dalam 1 tahun dan mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 6,4 X. Penurunan pada tahun 2011 disebabkan karena meningkatnya rata-rata persediaan. Yang kedua, days on inventory atau DOI. Rumusnya bisa kalian lihat. Dalam analisis di atas dapat dilihat bahwa barang jadi persediaan rata-rata baru dapat terjual setelah tersimpan di dalam gudang selama 57 hari pada tahun 2011, sedangkan tahun 2010 hanya 50 hari. Yang ketiga, working capital turnover atau WCT. WCT 2010 rumusnya pendapatan bersih dibagi aset lancar dikurangi utang bersih. 6.255.109 rupiah dibagi dengan 2.199.725 rupiah dikurangi 1.251.731 menjadi 6,6. Sementara untuk WCT 2011 sama juga rumusnya mendapatkan hasil 11 seperti di layar. Rata-rata kemampuan modal kerja pada tahun 2011 adalah 11 kali, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2010 adalah 6,6 kali. Yang keempat, total asset turnover atau TATO. Rumus TATO yaitu pendapatan bersih dibagikan dengan total aset pada tahun 2010 didapatkan hasil 1,11.
sementara 2011 didapatkan hasil 1,6. Sehingga pada tahun 2010 setiap rupiah aset selama setahun dapat menghasilkan pendapatan sebesar 1,11 rupiah dan tahun 2011 yaitu 1,06 rupiah. Yang kelima atau yang terakhir yaitu Fixed Asset Turnover atau FATO. Rumus FATO yaitu pendapatan bersih dibagi dengan total aset tetap. Bedanya dengan TATO yaitu kalau FATO itu asetnya tetap. Terus pada tahun 2010 mendapatkan hasil 1,85 dan tahun 2011 1,67. Tahun 2010 setiap rupiah aset tetap selama setahun dapat menghasilkan pendapatan sebesar 1,85 rupiah dan tahun 2011 yaitu 1,67 rupiah. Selanjutnya rasio pasar. Rasio pasar merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur kinerja perusahaan dengan melihat harga pasar saham. Berikut contoh soal untuk rasio pasar. Dilihat dari soal di samping, didapatkan laba bersih pada tahun tersebut sebesar Rp6.000. Nominal saham biasa itu Rp1.000. Nilai pasar saham biasa yaitu Rp1.750. Dividen saham biasa yang dibagi pada tahun 2013 sebesar Rp4.500. Jumlah lembar saham biasa yang beredar sama dengan modal saham biasa dibagi nilai nominal saham, yaitu 25.000 dibagi 1.000 hasilnya 25 lembar saham. 25 lembar saham. Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yaitu jumlah lembar saham biasa yang beredar sama dengan 25 lembar. Berikut adalah hasil perhitungannya, biar lebih jelas. Materi yang terakhir yaitu keterbatasan analisis rasio. Yang pertama, rasio tersebut dibentuk dari data akuntansi dan data ini dipengaruhi oleh cara penafsirannya dan bahkan dapat dimanipulasi. Yang kedua, seorang manajer keuangan harus berhati-hati dalam menilai apakah suatu rasio tertentu baik atau buruk dalam penilaian gabungan tentang sebuah perusahaan berdasarkan suatu kumpulan rasio-rasio. Yang ketiga, kecocokan dengan rasio gabungan industri bukan suatu jaminan bahwa perusahaan tersebut sedang berjalan normal dan dipimpin dengan baik. Yang keempat, dalam menganalisis setiap rasio, angka-angka yang diperoleh dan perhitungan tidak dapat berdiri sendiri. Rasio tersebut akan berarti bila setidaknya suatu dari hal terpenuhi. 1. Adanya perbandingan dengan perusahaan sejenis yang mempunyai tingkat risiko yang hampir sama. Dan yang kedua, adanya analisis kecenderungan tren dari setiap rasio pada tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, pencapaian target sesuai dengan rata-rata industri tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Kebanyakan perusahaan justru menginginkan tingkat yang lebih baik dari rata-rata industri.